Selamat sore, kembali bersama saya Immanuel Tadanugi dalam mata kuliah pendidikan karakter dan anti korupsi. Ya, untuk mata kuliah ini tentunya wajib untuk Bapak Ibu Saudara ambil karena ini sangat mempengaruhi nilai akumulatif atau IPK secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Mata kuliah ini sangat penting dan menarik untuk kita pelajari bersama-sama, di mana kita akan mempelajari berbagai macam bentuk atau definisi dan konsep tentang apa sih itu korupsi ya, dalam teori-teori beberapa para ahli. Baik, saya lanjut saja. Dalam pendidikan karakter menurut para ahli, menurut Suyanto, bahwa pendidikan karakter adalah satu cara untuk berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas ya tiap individu atau seseorang untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, ini merupakan suatu cara berpikir ya seseorang atau manusia dan berperilaku sehingga menjadi dia punya ciri khas ya. Ini juga sangat penting untuk menjadi dasar kita. Nah, kemudian kita lanjut saja, apa sih tujuan dalam pendidikan anti korupsi itu. Nah, pendidikan anti korupsi yang pasti yang pertama untuk membangun dan meningkatkan kepedulian masyarakat atau warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi ya, dengan target utama yaitu pendidikan anti korupsi untuk memperkenalkan fenomena ini atau fenomena korupsi yang mencakup kriteria bahkan penyebab dan akibatnya yang meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan-tindakan korupsi itu. Seperti itu ya. Jadi kita tujuannya itu sangat penting ya, kita mampu untuk meningkatkan kepedulian warga ya, terutama warga yang terlibat sebagai pelaku-pelaku birokrasi ya, seperti itu. Nah, sehingga mata kuliah ini perlu ditanamkan di setiap disiplin ilmu, termasuk kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang sebagian besar berkecimpung di dunia birokrasi. Oke. Nah, kita lanjut saja. Pengertian korupsi ya. Korupsi ini berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrumper ya, atau bahasa Latin yang lebih tua seperti itu. Nah, dari bahasa Latin tersebut dikenal dengan istilah corruption atau korup dalam bahasa Inggris, dan corruption juga dalam bahasa Perancis, dan corruptio dalam bahasa Belanda ya. Nah, artinya adalah suatu tindakan pejabat publik baik secara politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar ya dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak ya. Nah, memang Bapak Ibu sekalian ya, korupsi ini menjadi trending topik baik di media sosial ya, di media-media elektronik, bahkan setiap hari setiap saat kita nonton persoalan-persoalan korupsi yang selalu dihadapi oleh pemerintah bahkan lembaga terkait untuk memberantas ya korupsi itu sendiri ya, di mana Indonesia mempunyai lembaga tersendiri, di mana lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi itu sangat berperan di masa era-era pasca otonomi pada saat ini. Nah, sehingga lembaga tersebut tidak memandang bulu apapun siapapun dia, baik dari lembaga
pemerintah, non pemerintah maupun oposisi dan lain sebagainya yang merugikan, yang menggunakan dana APBN atau APBD sehingga merugikan negara dan merugikan masyarakat. Baik. Nah, Bapak Ibu Saudara mahasiswa, ada 9 dasar pendidikan karakter anti korupsi yang harus ditanamkan terhadap seorang leader, pemimpin, apapun bentuknya atau tugas pokok yang sudah diberikan oleh negara. Yang pertama yang harus tanamkan yaitu yang pertama adanya kejujuran. Harus jujur dalam menjalankan tugas, apalagi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keuangan. Ya. Kemudian yang kedua harus adil. Ya. Adil dalam memberikan hak dan kewajiban, ya, baik secara vertikal, secara sesama staf, ya, bawahan atau siapapun yang terlibat dalam organisasi itu. Nah, kemudian juga ada mandiri, sifatnya mandiri, ya, bekerja berdasarkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara proporsional. Kemudian ada tanggung jawab di situ, tanggung jawab apa yang sudah dikerjakan bersama sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian yang kelima ada disiplin, ini juga penting, ya, disiplin dalam berbagai bentuk, disiplin waktu, ya, bahkan disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kemudian keenam ada kerja keras juga, kerja keras sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan sesuai dengan amanat, misalnya oleh undang-undang kalau sebagai aparatur sipil negara dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kesederhanaan, ini juga penting, ya, harus ditanamkan terhadap seseorang, bukan cuma sebagai leader tetapi semua yang terlibat dalam kegiatan organisasi itu. Kemudian terakhir harus berani, ya, berani dalam menjalankan semua tanggung jawab yang sudah dibebankan oleh negara, ya, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu peduli, ya, peduli terhadap sesama, peka, responsif terhadap semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan organisasi tersebut. Itu 9 dasar pendidikan karakter, ya, anti korupsi yang harus ditanamkan kepada seseorang. Kita lanjut, ya. Nah, kemudian ada kita masuk dalam sudut pandang hukum tindak pidana korupsi, meliputi yang pertama pasti perbuatan melawan hukum, ya, itu yang pertama. Yang kedua yang pasti penyalahgunaan kewenangan, biasanya ini disalahgunakan kewenangan yang sudah diberikan oleh kepada seorang pimpinan atau leader untuk menjalankan tugasnya, ya. Nah, bicara korupsi juga yang pasti berkaitan dengan hal tadi finansial atau keuangan, di mana terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pimpinan, nah, sehingga terjadilah kerugian negara yang mengakibatkan tindak pidana korupsi, ya. Kemudian yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, ya. Jadi memperkaya diri sendiri itu merupakan juga bagian daripada korupsi, ya, atau orang lain atau keluarga, ya, atau korporasi, ya. Korporasi ini berarti ada kerjasama, ya, secara bersama-sama antara satu dengan yang lain, sehingga terjadilah kesepakatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tindak korupsi seperti itu. Kemudian yang keempat, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, itu pasti, ya. Itu kita lihat dari sudut pandang hukum tindak pidana yang menyalahgunakan hak dan kewenangan. Kita lanjut, contoh konkret, ini
contoh konkret pada perbuatan korupsi. Nah, perbuatan korupsi yang pasti memberi atau menerima hadiah atau janji. Ini merupakan bagian juga daripada bentuk-bentuk korupsi atau disebut dengan penyuapan. Ya, memberi bahkan menerima itu adalah bagian daripada penyuapan. Ya, atau hadiah. Kemudian yang kedua ada penggelapan dalam jabatan. Ya, biasanya ada kegiatan-kegiatan tertentu tanpa sepengetahuan atau sudah menyalahi prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ya, sehingga dilanggar dan sudah tidak sesuai dengan amanat undang-undang misalnya, ya. Nah, sehingga ada hal-hal yang merugikan keuangan negara. Kemudian yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Nah, biasanya juga ini juga disalahgunakan oleh leader atau seorang pemimpin dalam instansi pemerintah, ya, di mana pemerasan, ya, dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan biasanya terjadi yang dilakukan oleh seorang pimpinan atau seorang leader. Nah, kemudian poin yang keempat, ikut serta dalam pengadaan atau bagi pegawai negeri dalam penyelenggaraan negara. Nah, ini yang maksudnya sini ikut serta dalam kegiatan pengadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat banyak contoh-contoh kasus yang terjadi, keterlibatan birokrasi, para pejabat atau aparatur sipil negara dan lain sebagainya. Mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengadaan, misalnya markup barang dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu termasuk dalam kategori tindakan korupsi, ya. Kemudian yang kelima, menerima gratifikasi sebagai pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Nah, menerima gratifikasi biasanya juga bagian daripada tindakan korupsi, ya. Jadi gratifikasi ini biasanya merupakan hadiah dari pemerintah, ya, atau yang tidak sesuai dengan prosedur, ya, seperti itu. Jadi gratifikasi ini juga sebenarnya bisa dikategorikan sebagai bagian pada perbuatan korupsi kalau tidak sesuai dengan prosedur, dan banyak contoh-contoh terjadi di lingkungan pemerintah, ya, antara pemerintah dengan pemerintah, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada faktor internal pendorong sehingga terjadinya tindakan korupsi itu. Yang pertama, adanya sifat tamak atau rakus, ya. Adanya sifat tamak atau rakus, kemudian moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif. Nah, pada poin pertama, Bapak sekalian, karakter seperti ini harus dihilangkan sehingga pada masa pertumbuhan kedewasaan dalam pemahaman pendidikan anti korupsi itu harus ditanamkan sejak dini, sehingga sifat-sifat tamak rakus itu hal-hal kecil saja itu harus dihilangkan, ya, dalam rangka mempersiapkan mungkin ke depan yang bersangkutan akan menjadi seorang leader atau pemimpin, baik pemimpin kecil yang sifatnya kecil, orang kecil, maupun dalam mempersiapkan sebagai pemimpin di kemudian hari. Nah, kemudian yang kedua, Bapak sekalian, ada moral yang kuat. Nah, kedekatan dengan Sang Pencipta, yaitu merupakan dasar juga sehingga pertumbuhan moralnya sangat kuat sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh godaan-godaan apapun bentuknya yang merugikan negara, bahkan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, golongan atau kelompok. Nah, ini juga penting bagaimana pendekatan kita terhadap Sang Pencipta sehingga agama kita kuat, moral kita kuat, ya, seperti itu.
Kemudian yang ketiga, bagaimana gaya hidup yang konsumtif. Nah, kalau kebiasaan kita sejak awal kita selalu bergaya hidup sangat konsumtif, ya, tanpa memperhitungkan segala sesuatu, ya, sehingga ini juga merupakan faktor internal untuk kita melakukan tindakan-tindakan korupsi itu. Sehingga kini perlu kita kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita lakukan, sehingga ada perubahan-perubahan karakter atau sifat-sifat seorang manusia untuk tidak bergaya hidup konsumtif. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada faktor eksternal pendorong. Nah, faktor dari luar misalnya karena adanya aspek ekonomi, desakan ekonomi, sehingga seseorang itu terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi, ya. Kemudian juga ada aspek politis. Aspek politis sangat banyak mencakup hal segala bidang, ya, baik bicara kekuasaan, ya, bicara kepentingan, bicara golongan. Nah, sehingga ini juga tidak bisa dihindari yang menjadi pendorong untuk kita melakukan tindakan-tindakan korupsi. Kemudian ada aspek organisasi. Nah, aspek organisasi juga harus penting. Kalau kita tidak profesional, tidak mantap dalam berorganisasi, tentunya tindakan korupsi akan kita lakukan dalam, misalnya contoh, mengambil sebuah kebijakan yang hanya untuk mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Nah, kemudian juga aspek pengawasan juga penting secara internal maupun eksternal dalam sebuah organisasi pemerintahan atau apapun bentuknya. Nah, sehingga dalam diri seorang pemimpin, seorang leader atau staff dan sebagainya perlu adanya pengawasan internal, ya, atau eksternal, sehingga memberikan mempersempit ruang gerak kita dalam melakukan tindakan-tindakan korupsi seperti itu. Oke, dan saya rasa cukup sampai sini dulu. Nanti kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan selamat sore.